Usianya udah mau 6 tahun ya. Waktu itu sempat break karena COVID dan akhirnya lanjut lagi sampai hari ini. Saya sih waktu itu sebenarnya jujur jadi host Super Deal itu karena gantiin teman saya karena waktu itu sakit. Ternyata saya bisa bertahan sejauh ini ya bersyukur ini jadi rumah kedua saya. Karena tiap berangkat ke sini itu bawaannya kebawa semangat terus karena ketemu 100 orang beda-beda setiap episodenya dan mereka sangat antusias di permainan di Super Deal. Saya jadi kebawa semangat terus tiap hari untuk bawain acara ini. Jadi kalau ditanya gimana rasanya sih pasti happy dan bersyukur. Mas Dika mungkin perbedaannya kan Mas juga bisa ngelawak juga lah istilahnya ya kan dengan program yang lain, mungkin perbedaan ngelawak dengan menjadi host Iya, Super Show. memang bawain game show dan acara TV play pasti jelas berbeda lah. Tapi ya paling enggak kita harus bisa beradaptasi. Jadi kadang-kadang bisa jadi saling mempengaruhi. Maksudnya di dunia komedi saya belajar, saya bawa ke sini acaranya jadi jauh lebih menarik. Jadi nggak cuma sekedar main games, tapi di sini suasananya bisa kayak fun, main sambil ada yang lucu-lucunya menjadikan bumbu yang lain kepada penonton dan menjadikan acaranya jadi lebih variatif gitu. Mas Dika kalau mengatur chemistry-nya mungkin dengan penonton dan dengan Mas Erik juga seperti apa sih, atau emang ngalir aja di panggung? Ngalir aja sih karena setiap momen kadang-kadang beda-beda, setiap orang bawa cerita beda-beda. Jadi saya yang berusaha selalu menyesuaikan dengan kondisinya. Kadang-kadang saya ketemu peserta yang grogi, ya udah saya coba tenangin dia. Tapi kadang-kadang ada yang semangat banget, sayangnya jadi ngikutin jadi semangat gitu. Jadi macam-macam ceritanya. Jadi saya yang tinggal adaptasi ngikutin siapa yang saya jadiin lawan bicara aja gitu. Berarti selalu happy dengan di panggung itu kalau Mas Dika sendiri melihat dari penonton atau dari lawan main kayak Mas Erik atau yang lainnya? Oh ya, ya siapapun yang menemani saya bawain acara itu tentu jadi salah satu bantuan yang luar biasa ya untuk mendongkrak acaranya, untuk mendongkrak keseruannya, mendongkrak semangatnya. Dengan Erik, dengan Gilang, dengan Desi, siapapun yang pernah ada di acara ini, bahkan Rina Nose sekalipun ngebantu ngasih bumbu yang berbeda-beda. Ibarat masakan nih, masakannya jadi komplit karena rasanya macem-macem gitu. Mas Dika mendengar support semalam timnas di meskipun kalah, Mas Dika seperti apa sih melihatnya? Saya kalah tetap bangga karena ini salah satu bagian sejarah loh dan kita yang hidup di era ini menyaksikan perjalanan timnas dari dulunya seperti apa sampai sekarang pencapaiannya Garuda Muda seperti apa. Ini kan progres yang positif gitu. Mungkin banyak orang yang udah terlanjur menaruh ekspektasi tinggi, tapi saya rasa kita juga nggak fair lah kalau menaruh ekspektasi terlalu tinggi untuk saat ini karena mereka bergerak maju, bergerak ke arah positif butuh selalu dukungan. Jadi jangan dibebani dengan ekspektasi netizen Indonesia yang terlalu tinggi. Kita bantu aja, bantu support, bantu kasih semangat dengan nonton atau mendukung secara langsung di stadion atau apapun lah caranya yang berikan mereka dukungan dan lain-lain. Tapi kalau saya pribadi sih dengan ada di urutan keempat aja ini udah jadi sejarah, jadi cerita nanti ke depannya bahwa Indonesia pernah 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 yang tadinya dianggap remeh tapi ternyata menunjukkan taring yang luar biasa. Mas Dika dan juga kalau untuk Mas Dika kan cukup padat nih untuk syutingnya, cara ngatur waktu untuk syuting Oh ini. enggak, saya sih ngatur waktu gampang aja karena jadwal syutingnya juga udah ketahuan. Jadi bahkan di sela-sela kesibukan saya masih bisa olahraga, masih bisa jalan sama anak saya. Nggak ada masalah sih karena jam waktunya udah sangat bisa diatur. Kalau untuk olahraganya maksudnya harus sama-sama istri lari juga atau? Enggak juga. Kita punya hobi olahraga yang berbeda. Dia lari, saya golf, dia tenis, saya bulu tangkis. Jadi nggak apa-apa, beda-beda nggak harus selalu sama. Ada rencananya olahraga bareng Mas Dika Buntan? Mungkin ke depannya, tapi kita lihatlah. Saya kalau ikutan lari belum terlalu ada motivasinya. Bener. Tapi kadang-kadang sesekali saya suka golf bareng sama istri karena dia juga bisa main golf. Kadang-kadang kalau tenis saya juga suka nemenin karena saya dikit-dikit bisa. Atau bulu tangkis kadang-kadang kita main bareng, tapi nggak selalu bareng. Berarti istilahnya saling support nih untuk Saling olahraga. support pastilah namanya pasangan. Mas Dika mungkin
untuk program Super Dot sendiri mungkin kedepannya Mas Dika pengennya seperti apa sih? Iya, pengennya selalu dapat support dari penontonnya ya, terutama penonton GTV. Dengan Anda nonton kita tiap hari itu jadi salah satu bentuk semangat buat kita, jadi bensinnya kita untuk selalu ada. Dan semakin banyak orang yang dapat hadiah dari acara ini kan jauh lebih baik ya gitu, karena memang kita ngasih hadiahnya jor-joran loh gitu, bukan cuman jutaan tapi bisa sampai puluhan juta, bisa sampai ratusan juta tergantung dari hokinya masing-masing. Jadi ya saya cuman minta supportnya buat teman-teman GTV, nonton terus Super Gila Indonesia setiap hari, kita tayangnya setiap hari dari jam 6.15 di GTV, pokoknya support terus. Mas Dika, sejauh ini mungkin paling gede yang penonton dapat apa? Mobil pernah, 200 juta pernah, macam-macam. Jadi tergantung hokinya masing-masing. Oke.